Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita kemudian memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita bersyukur karena apa? Karena kita diberikan kesempatan Allah untuk kemudian mengulangi kembali berada pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seluruh salawat kemudian dipanjatkan kepada beliau. Dengan itu kemudian kita berharap semoga kita bisa menjadi umat beliau yang seutuhnya, dan tidak hanya kemudian hanya bersalawat saja, namun ditambah dengan mengikuti apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang kemudian ditapaki oleh Rasulullah kita tapaki sebagaimana kita kemudian mengaku sebagai umatnya, seperti itu. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Ramadan yang berkah ini, di pagi yang kemudian cerah ini, Allah melimpahkan karunia-Nya pada kita sehingga kita bisa kemudian bangun kembali. Tadi mungkin ada yang sudah sahur gitu ya, kemudian kita melanjutkan hingga kemudian sekarang kita hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang kemudian spesial. Kenapa spesial? Karena ujiannya juga spesial, yaitu alhamdulillah. Kenapa? Coba ketika kita melihat teman-teman mahasiswa ya, ketika Ramadan itu sudah bertepatan dengan ujian akhir semester, seperti itu. Sudah bertepatan dengan UAS, tentunya banyak kemudian ujian-ujian yang banyak, kemudian upaya-upaya yang digunakan untuk agar kita bisa melaksanakan ujian akhir semester ini dengan maksimal ya, di tengah kemudian bulan puasa, seperti itu. Ditambah dengan kemudian tugas-tugasnya yang banyak, seperti itu. Ditambah pula ada lagi hal yang baru, tidak seperti ujian-ujian sebelumnya, bahkan Ramadan sebelumnya. Bahwasanya Ramadan kali ini adalah Ramadan di mana di tengah wabah yang telah melanda kita, COVID-19, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, banyak kemudian dengan kondisi seperti ini kita banyak yang mengeluh terkait dengan keadaan sekarang, gitu. Terkait kemudian bahwasannya banyak ujian yang kita hadapi, kemudian banyak ujian yang kemudian kita alami, itu menjadikan alasan kita bahwasannya ini adalah suatu yang jadikan alasan untuk mengeluh, seperti itu. Padahal kalau kita kemudian mengeluh, maka kita tidak bisa kemudian produktif dalam bertakwa, dalam beribadah, terutama juga dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Karena itu teman-teman sekalian, marilah kemudian kita menengok kembali bahwasannya tujuan kita dalam kehidupan ini itu apa sebenarnya, seperti itu. Bahwasanya tujuan manusia diciptakan tidak lain hanyalah kemudian dijelaskan pada Al-Quran, diciptakan jin dan manusia kecuali hanya kemudian beribadah pada Allah, seperti itu. Itulah yang kemudian menjadi tujuan hidup kita. Tujuan kita kemudian ada di sini, ada kemudian di dunia ini, seperti itu. Karena itu ketika kita melihat tujuan kita, maka kemudian fokuslah di tujuan itu. Ketika kita memberikan analogi seperti itu, orang yang kemudian keluar rumah tanpa dia mengetahui ketujuannya keluar rumah, maka dia akan kebingungan untuk kemudian melakukan apa ya. Setelah dia keluar rumah itu apain gitu itu. Nah, karena itu kita harus kemudian fokus pada tujuan kita, fokus pada kemudian apa yang kemudian kita kejar, yakni adalah mengejar ridho Allah. Apapun yang kemudian kita hadapi, apapun yang kemudian kita alami di tengah Ramadan kali ini, kemudian kita mengingat kembali tujuan hidup kita. Kita mengingat bahwasanya Allah tidak menurunkan ujian pada suatu hambanya kecuali kemudian sesuai dengan apa yang kemampuan hambanya itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itu. Karena itu teman-teman sekalian, marilah kemudian kita membenahi. Mungkin kita selama ini telah melakukan mengeluh gitu ya, telah mengeluh ya, berkali-kali mengeluh dengan keadaan seperti ini. Marilah kemudian kita mengingat kembali bahwasannya tidaklah apapun keadaan itu, sungguh tujuan kita tidak akan pernah berubah. Bahwasan tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah, menggapai ridhonya di tengah wabah seperti ini, di tengah kemudian keadaan yang kita alami. Semoga ini semua menjadi kemudian alasan bahwasanya bisa menjadikan kita alasan kelak di akhirat bahwasanya kita
orang-orang yang benar-benar beribadah pada Allah. Dan semoga kita kemudian ditemukan bersama-sama di akhirat kelak dalam kebahagiaan bersama dengan para syuhada, bersama dengan para anbiya, para nabi, bersama Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kurang dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.